ahli yang dapat diberikan kepada. Penasihat hukum Kuat Ma'ruf menyinggung terkait status justice kolaborator atau GC dalam kasus pembunuhan terhadap Nofriansah Yosua atau Brigadir J. Hal itu disampaikan penasihat hukum Kuat dalam persidangan Senin 2 Januari 2023. Dikutip dari tribunnews.com, kuasa hukum Kuat bertanya terkait jenis tindak pidana apa saja yang dapat diberikan justice kolaborator. Saksi ahli Muhammad Arif menjelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban ada beberapa tindak pidana yang dibatasi. Tindak pidana yang memperoleh GC yakni korupsi, terorisme, narkotika, perdagangan orang, serta kejahatan-kejahatan yang terorganisir. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka tindak pembunuhan atau pembunuhan berencana memungkinkan adanya orang berstatus GC. Arif menyebut status GC diberikan kepada seseorang pelaku yang mau bekerja sama untuk membongkar suatu tindak pidana. Namun ada syarat lain untuk memperoleh GC tersebut. Arif mengatakan syarat tersebut yakni tidak berstatus sebagai pelaku utama. Selain itu dapat diberikan apabila jenis tindak pidana termasuk ketentuan GC. Diketahui Kuat Ma'ruf menjadi satu di antara 5 terdakwa dalam perkara pembunuhan terhadap Yosua. 4 terdakwa lainnya ialah mantan Kadif Propam-Polri Ferdi Sambo, Putri Candrawati, Ricky Rizal, dan Richard Eliezer. Ahli yang dapat diberikan kepada seseorang status GC tadi. Ya, kalau justice kolaborator dipahami sebagai seorang saksi yang sebenarnya dia bagian dari pelaku dari perbuatan pidana, tetapi dia mau bersaksi dengan membuka tindak pidana itu disebut justice kolaborator. Nah, di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban itu sebenarnya sudah dibatasi secara limitatif ya. Jenis-jenis tindak pidana apa saja yang bisa diberikan status justice kolaborator. Nah, memang ada di bagian akhir itu ada bagian yang kemudian dari yang limitatif menjadi dibuka. Jadi itu kan tindak pidananya sudah ditentukan. Ada tindak pidana berkaitan dengan korupsi, terorisme, narkotika, dan seterusnya, perdagangan orang, kemudian kejahatan-kejahatan yang terorganisir. Tetapi undang-undangnya juga membuka peluang LPSK itu bisa dimungkinkan untuk di luar yang sudah dibatasi itu tadi dengan keputusan LPSK. Di keputusan LPSK itu jenis tindak pidananya apa saja. Hanya persoalannya di situ adalah kalau tadi yang disampaikan tadi yang menyangkut tentang salah satu pasal tentang jenis tindak pidana yang dibatasi tadi, itu kan sebenarnya berkaitan dengan pasal yang lain yang berkaitan dengan syarat-syarat untuk bisa menjadi justice kolaborator selain dari jenis tindak pidana itu adalah dia tidak berstatus sebagai pelaku utama. Pelaku utama dari tindak pidana yang dilakukan. Nah, itu saya kira membatasi dari apa yang bisa dijadikan, siapa yang bisa dijadikan sebagai justice kolaborator. Itu. Demikian berita hari ini, nantikan berita terupdate lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!